jatuh. Sebenarnya kalau nggak hujan-hujan banget, treknya aman-aman aja gitu, gampang. Pahit banget, tapi nggak ada rasa apa-apa, bener-bener pahit. Nggak terlalu pahit. Kayak mirip-mirip kopi. Ya mungkin ini rasa tanah yang benar-benar original karena kan pas dimasak kan nggak dicampurin gula dan segala macamnya. Kalau mau nangkapnya harus hati-hati banget karena gigitannya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada harimau. Memiliki kontur alam berbukit-bukit, Kota Batu memiliki banyak lokasi untuk medan petualangan adrenalin. Salah satunya adalah memacu kecepatan di atas sepeda dengan menuruni curamnya trek hutan pinus. Yap, apalagi kalau bukan downhill. Mengandalkan kecepatan, kekuatan, dan ketepatan adalah kombinasi utama dari olahraga yang diperkenalkan tahun 1970 ini. Dan trek Bukit Tumuk, Batu, ini adalah salah satu venue untuk kejurnas downhill di Indonesia. Bisa juga! Aduh! Barusan ngelewatin yang agak tanjakan. Kalau buat teman-teman mungkin udah biasa, dia udah sampai ngetrik-ngetrik segala macam. Kalau saya jantungan, tapi kuncinya adalah yakin. Semakin gak yakin, semakin goyang. Alhamdulillah yang ini lumayan yakin. Kalau gitu kita bisa lanjut, ikuti jejak saya, jejak petualang. Tentu tidak mudah bagi pemula seperti saya untuk melahap trek untuk pembalap downhill profesional. Jatuh nggak seberapa karena saya hari ini downhill bareng atlet-atlet Indonesia. Bisa nggak bisa, hajar aja. Bukan hanya jalur yang curam, tanah yang licin menjadi tantangan yang harus saya hadapi. Meski cukup menantang, sisi positifnya adalah saya bisa menikmati segarnya udara di sini sambil berolahraga. Ditinggal lagi dong. Mereka itu ya top speednya 70 km per jam. Medannya seperti ini, curam banget. Beginner yang baru belajar kayak saya bolehlah agak-agak curang-curang dikit. Kayak jadi trek dari atas ke bawah 1,7 km. Dan biasanya anak-anak ini menempuh 2 km dalam 3 menit mestinya lah. Kalau trek seperti ini kurang dari 3 menit. Buat teman-teman downhill di sini, melewati rintangan, tanjakan, turunan, belokan, bahkan lompatan mungkin sudah jadi menu keseharian. Kalau buat saya sih, yang penting nggak tertinggal jauh aja udah bagus. Barusan jatuh, kotor semua. Udah taruh sini dulu lah. Sebenarnya kalau nggak hujan-hujan banget, treknya aman-aman aja gitu, gampang. Tapi karena ini agak lunak tanahnya, jadi begini nih. Ya udahlah, harus semangat lagi. Meski sudah menjadi jalur untuk kejuaraan, tapi masih ada jalur-jalur yang memang disiapkan bagi para pemula seperti saya. Tujuannya tentu supaya semua orang bisa menikmati olahraga pacu adrenalin ini dengan mengurangi tingkat resikonya. Nah, perintisan jalur baru untuk pemula inilah yang saat ini menjadi fokus kami kali ini. Beberapa kali, teman-teman harus motong jalur supaya bisa lebih cepat. Sementara saya tetap harus mengikuti jalur baru untuk uji cobanya.
Meski lebih memutar, tapi dari sisi keamanan bisa terjamin tanpa mengurangi sensasi tantangan yang ada. Sebenarnya seru banget, tapi karena masih belajar, masih banyak yang harus dikoreksi, mulai dari postur badannya, terus harus lebih pede. Nah, tapi menurut saya pas mengendarai ini, selain seru, adrenalin rush-nya tuh langsung nge-kick banget. Memang luar biasa trek Bukit Kelemuk ini. Karena pada dasarnya, downhill bukan hanya soal trek yang terjal, curam, dan adrenalin. Tapi juga keindahan alam yang dipadu-padankan dengan semua itu. Akhirnya, setelah melahap jalur baru sejauh 2,5 km, sampai juga di sungai tempat finish. Sengaja dipilih sungai karena habis pacu adrenalin, kita bisa langsung merasakan kesegaran air di ketinggian 800 meter di permukaan laut. Bagi mereka seru, tapi saya merasa kayak mereka tuh ngebawa nenek-nenek, soalnya saya lama banget gak apa ya. Yang penting harus yakin orang. Nggak boleh, harus yakin. Apa ya, treknya yang pertama itu bikin berdebar-debar hati, soalnya itu atlet-atlet kalau pingin show, pingin lomba, latihannya di situ. Jadi ya buat saya sangat keteteran, tapi nggak apalah, yang ini agak lumayan. Nah, setelah ini kan ingin bersih-bersih temenin ya. Oke, makasih. Jejak saya. Jika ada istilah tongkat dan kayu jadi tanaman, mungkin itulah gambaran dari suburnya negeri ini. Termasuk salah satunya adalah yang ada di masyarakat Bektiharjo, Tuban, dalam memanfaatkan alam mereka. Lagi ada di daerah Bektiharjo, Kabupaten Tuban, bareng ibu ingin cari tanah, tapi tanahnya bukan tanah biasa aja, karena tanahnya spesial alias khusus banget. Nah, kira-kira buat apa? Ikut jejak saya, jejak petualang. Di sini kah? Nah, ini nih lokasinya, kita bakal ngambil tanahnya. Lokasi tanah liat yang mau kami ambil tidaklah sembarangan. Harus tanah liat hitam yang bersih dari kerikil atau batu. Tanah liat seperti itu bisa kita jumpai di tepian sungai besar atau areal persawahan. Di sini sendiri cuma ada 2 titik lokasi pengambilan tanah liat hitam. Jenis tanah liat hitam, teksturnya tuh agak ngegumpal, basah-basah begitu. Kalau ngambil tanah ini bisa musim kapan aja, Ibu? Kalau ibu ngambil, kalau biasanya ya musim kemarau. Kalau musim hujan kayak gini kayak kenapa? Kalau musim hujan kan ya susah. Oh, jadi kalau misalnya mau mengambil tanah ini dipastikan sebelum menanam padinya. Kalau sekarang kan padinya udah ada nih di belakang-belakang, jadi kita ngambil di pinggir-pinggirnya aja. Ngambilnya pun harus pakai alat apa ini namanya, Ibu? Ini sabit. Sabit, tapi yang kecil. Kenapa nggak pakai cangkul? Saya udah sempat kepikiran. Karena kalau pakai cangkul kan lebih kayak memang lebih banyak, tapi kita nggak bisa memilih si tanahnya itu sendiri. Kalau ini kan sedikit-sedikit, jadi akarnya bisa dibuangin, kotor-kotorannya bisa dibuangin dulu gitu. Setelah diambil seperti ini, tanah akan tertimbun lagi karena endapan dari tanah di sekitarnya yang lurut terkena air hujan. Uniknya, tanah liat yang baru pun tidak berpasir atau mengandung kerikil juga. Jadi, stok selalu terjaga. Sudahkah? Udah penuh ini. Udah. Ini kayaknya, Iya. wah, tanah yang tadi juga. Iya, sebelumnya ibu kan taruh di sini. Ah. Agar tanahnya agak keringan. Ah. Kemarin kan terlalu basah, juga berat buat tulang. Jadi ditaruh di sini dulu. Perbandingannya ini benyek banget, lembab. Yang ini yang sudah kering. Kayak kerikil rasanya. Ini di tangan tuh.
teksturnya kayak kerikil. Dulu kan terlalu banyak, kalau sekarang. Oke, sudah siap dengan kain gendong. Kita mau balik ke rumah, mau kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Ibu. Sebelum bisa diolah, kembali tanah harus melewati proses pembersihan. Terutama dari potongan-potongan akar, kayu, atau daun, karena udah bisa dipastikan tanah liat hitam ini tidak ada kerikil atau batu. Proses selanjutnya adalah dipadetin sampai bikin balok seperti ini gitu. Kuncinya dari awal tuh emang sudah padat gitu loh, tapi saya nggak bisa, ibunya jago banget. Udah bikin kayak balok-balok kayak gitu. Ini sampai berapa ini beratnya dibikinnya? 15 sampai 20 kilo. Aduh, saya tahap awal aja udah gagal. Bayangin 15 sampai 20 kilo kalau startnya belum bisa apa-apa ya gimana ya? Padatnya banget. Kalau lihat dulu fiksi, sepertinya gampang banget buat memadatkan tanah sekaligus membentuknya. Tapi nyatanya, praktiknya ternyata nggak semudah membolak-balik tanahnya. Padahal saya belum terlalu padat bikin tanah liatnya juga, terus nggak tahu bentuknya apaan. Padahal punya ibu udah sempurna banget. Ya udahlah, kalau gitu saya bantuin ibu aja lah ya, biar ini kayaknya lebih gampang deh. Dipadetin lagi. Proses pemadatan tanah liat tidak cuma sekedar dikumpulkan terus ditekan saja. Harus dipukul-pukul juga supaya pori-pori tanah di dalam bisa tertutup. Proses selanjutnya adalah dengan ganden dicelupin ke air tapi sedikit aja, terus kita pukul-pukulin. Tapi untuk penggunaan airnya tuh harus hati-hati banget karena kalau misalnya kebanyakan jadi benyek deh. Sudah Mbak Farah, tinggal ditaruh di depannya itu di dapur, lalu diserut. Oke, saya aja deh yang bawa. Berat loh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Aduh, berat banget. Aduh ya Allah, beratnya. Aduh. Di sini kah? Permisi Mbak. Taruh sini. Jempol. Tadi bikin seperti ini baru di. Masih ngos-ngosan jadi saya ngeliatin dulu. Menyerut tanah liat hitamnya. Jadi dengan tadi sudah dipadetin, terus dengan bambu, kemudian udah lihai banget itu dibikin tipis. Diserut, harapannya sih langsung ngegulung tipis gitu. Dia bisa sih tapi nggak sempurna punya Mbah. Dan ini pakai bambu kayak gini, tekanannya itu adalah di ibu jari seperti ini. Bolehlah, kita coba lagi. Mas, kita nyari apaan sih pengen dimakan ini?